Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran hari ini bersama saya Sisilia Cindy Silviana. Nah, di pertemuan minggu kemarin kan kita telah belajar tentang materi kombinasi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi peluang suatu kejadian. Dengan tujuan pembelajaran, saya harapkan melalui video pembelajaran ini kalian dapat memahami materi peluang suatu kejadian dengan tepat dan juga kalian dapat mengerjakan soal evaluasi nantinya dengan benar. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar agar pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Semangat! Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi peluang suatu kejadian. Pembahasan yang pertama yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Dalam kegiatan melempar satu keping uang logam, sisi yang berada di atas hanya ada dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Setiap sisi mempunyai kemungkinan muncul yang sama. Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melempar satu keping uang logam disebut percobaan. Sisi A dan G disebut titik sampel, sedangkan himpunan sisi uang logam S sama dengan buka kurung kurawal A, G, tutup kurung kurawal. Disebut ruang sampel atau ruang contoh. Banyaknya anggota ruang sampel dinotasikan NS. Munculnya salah satu sisi uang logam disebut kejadian. Nah, percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan, dinotasikan dengan S. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sebagai contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, ruang sampel himpunan semua hasil yang mungkin adalah buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung kurawal. Titik sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian muncul mata dadu ganjil adalah buka kurung kurawal 1, 3, 5, tutup kurung kurawal. Nah, pembahasan yang kedua, cara menentukan ruang sampel. Dalam menentukan ruang sampel, dari suatu kejadian dapat menggunakan tabel atau diagram pohon. Dua keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Ini yang pertama dengan tabel. Jadi ini koin pertama, ini koin kedua. Koin pertama angka gambar dan koin kedua juga angka gambar. Jadi sampelnya sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Yang B dengan pohon faktor. Ya, ini sebagai koin pertama, koin kedua, yaitu koin pertama angka gambar, kemudian yang angkanya ini juga dibikin pohon lagi, pohon faktor, angka gambar, kemudian gambarnya juga, ini ada angka gambar. Kemudian sampelnya sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yang ketiga, frekuensi relatif suatu kejadian. Frekuensi relatif itu dengan rumus sama dengan banyak muncul kejadian A dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan. Yang keempat, peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Dengan rumus, peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A
dibagi dengan banyaknya anggota S. Nah, yang kelima, peluang komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A atau kejadian A tidak terjadi. Komplement A dapat ditulis seperti ini. Peluang kejadian bukan A ditulis seperti ini. Dengan rumus, peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A, atau peluang kejadian A ditambah peluang kejadian bukan A sama dengan 1. Nah, yang keenam, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Frekuensi harapan suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumus dari frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Atau frekuensi harapan kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota S dikali banyaknya percobaan. Nah, untuk memahami materi tersebut diberikan contoh soal. Yang pertama, 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Yang B, peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Nah, penyelesaiannya, nah ini sebagai mata dadu 1, ini mata dadu kedua. Karena jumlah satu dadu itu matanya ada 6 ya, jumlah mata dadunya ada 6, jadi tulis 1 sampai 6. Nah ini sebagai anggotanya, jadi 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 sampai 6,6. Jadi banyaknya anggota S itu sebanyak 36. Nah, ini penyelesaian yang bagian A. Jadi peluang muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Jadi A sama dengan 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, 5,6. Jadi banyaknya anggota A itu sebanyak 15 ini. Nah, untuk mencari peluang, jadi peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota S. Jadi sama dengan banyaknya anggota A tadi sebanyak 15 dibagi banyaknya anggota S tadi sebanyak 36. Jadi sama dengan 5/12. Jadi peluang muncul mata dadu pertama yang lebih kecil daripada mata dadu kedua adalah 5/12. Nah, ini penyelesaian yang bagian B. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima. Misalkan B adalah kejadian muncul jumlah mata dadu merupakan bilangan prima. Jadi B sama dengan, nah ini mata dadu pertama dan kedua dijumlahkan ya. Jadi 1 ditambah 1 kan 2, itu merupakan bilangan prima. Ini 1,1, kemudian ini 1,2. Jadi 1 tambah 2 itu 3. Kemudian ini 1,4, 1,6, 2,1, 2,3, 2,5, 3,2, 3,4, 4,1, 4,3, 5,2, 5,6, 6,1, 6,5. Jadi banyaknya anggota B itu sebanyak 15. Nah, peluangnya, peluang muncul jumlah kedua mata dadu yang merupakan bilangan prima itu sebanyak banyaknya anggota B dibagi dengan banyaknya anggota S. Jadi sama dengan 15 dibagi 36.
Jadi sama dengan 5/12. Jadi peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima itu adalah 15/12. Nah, di contoh soal yang kedua ini, sebuah kantong berisi 6 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kantong tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Tentukan peluang yang terambil, A. Ketiganya kelereng hijau, dan B. 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, penyelesaiannya, banyaknya kelereng merah itu sebanyak 6 kelereng. Banyaknya kelereng biru ada sebanyak 4 kelereng. Banyaknya kelereng hijau ada 5 kelereng. Jadi jumlah seluruh kelereng sebanyak 15 kelereng. Nah, pengambilan 3 kelereng dari 15 kelereng. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi ini. Jadi banyaknya anggota S itu sama dengan kombinasi dari 15 kelereng tadi yang akan diambil 3 kelereng. Jadi sama dengan 15 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 15 dikurang 3 faktorial sama dengan, nah kita jabarkan. Nah di sini saya akan menjabarkan 15 faktorial ini sampai 12 faktorial saja agar nanti mudah dicoret. Jadi 15 dikali 14 kali 13 kali 12 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 kali 12 faktorial. Nah, 12 faktorial bisa kita coret. Nah, nanti hasilnya sama dengan 455. Nah, ini penyelesaian yang A. Misalkan A adalah kejadian terambil 3 kelereng hijau, jadi banyaknya anggota A sama dengan kombinasi dari 5 kelereng yang akan diambil 3 kelereng tadi. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial sama dengan, nah ini tinggal kita jabarkan. Nah 5 faktorial saya jabarkan sampai 3 faktorial saja. Jadi 5 dikali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 dikali 1. Nah 3 faktorial bisa kita coret, maka hasilnya sama dengan 10. Nah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota S tadi. Jadi sama dengan 10 dibagi 455. Sama dengan 2/91. Jadi peluang terambil ketiganya kelereng hijau adalah 2/91. Nah, ini penyelesaian yang bagian B. Misalkan B adalah kejadian terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Jadi banyaknya anggota B sama dengan kombinasi dari 6 kelereng merah yang akan diambil 2 kelereng dikali kombinasi dari 4 kelereng biru yang akan diambil 1 kelereng. Jadi sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 dikurang 1 faktorial sama dengan, kita jabarkan 6 dikali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Nah, di sini saya jabarkan hanya sampai 4 faktorial saja karena nantinya supaya mudah dicoret. Kemudian dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 1 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial bisa dicoret juga. Jadi sama dengan 15 dikali 4, jadi sama dengan 60. Nah, peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota S. Jadi sama dengan banyaknya anggota B sama dengan 60 dibagi banyaknya anggota S sama dengan 455. Jadi sama dengan 12/91. Jadi peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 12/91. Nah, sekian pembahasan dari video pembelajaran singkat ini. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di Google Classroom yang telah tersedia. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.